Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Safina. Di sini kita akan belajar VLOOKUP dan HLOOKUP di Excel teman-teman. Nah, seperti biasa kita masuk pada aplikasi Excel. Lalu kita masuk pada sheet baru. Nah, di sini kita membuat judulnya dulu, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini saya menggabungkan beberapa sel, match and center, dan memberinya warna. Oke, di sini kita membutuhkan tabel, yaitu nama, gender, ending, lalu itu nilai. Nah, ini contohnya nilai info ya teman-teman. Ini kita tarik dulu, lalu status, lalu grade. Ini menggunakan if. Kita tarik terlebih dahulu. Baru di sini grade, ini menggunakan VLOOKUP. Lalu grade lagi menggunakan HLOOKUP. Oke, di sini kita rapikan dulu. Di sini kita teks aja. Lalu di sini juga oke. Kemudian ini kita seperti biasa kita rapikan. Ini tanda kurungnya lupa guys. Oke. Lalu di sini kita menggunakan namanya itu Sisi, Lala, sebagai Gina, Boni, dan Edi. Oke. Di sini kita beri border dulu. Kita klik tabel dan alter. Nah, untuk di atasnya saya akan memberikan warna. Oke. Nah, sebelum itu kita harus membuat tabel array untuk gender dan endingnya teman-teman. Contohnya ini gender dan ending. Contohnya gendernya itu ada pria, wanita, dan Maria. Nah, pria ini endingnya itu bakalan masuk surga, wanita juga surga, dan Maria itu jahanam, neraka jahanam ya teman-teman. Nah, ini kita beri border dulu, lalu kita beri warna. Lain saja. Nah, untuk di gendernya ini, sebentar teman. Untuk di gendernya ini kita tidak menulis satu-satu teman, kayak Sisi contohnya wanita gitu, tidak ya teman-teman. Kita blok terlebih dahulu, baru kita klik data, lalu pilih data validation. Lalu ini kita yang allow-nya kita pilih yang list. Lalu di shorts-nya itu kita blok pria, wanita, dan Maria. Lalu kita oke. Nah, dia bakalan muncul tanda panah ke bawah gini teman-teman. Dia bakal otomatis ada pilihannya. Contohnya ini wanita. Lalu di sini Maria. Sebelumnya minta maaf untuk nama-nama teman-teman yang sekiranya ada di sini. Ini hanya untuk contoh ya teman-teman. Si wanita. Dan di sini pria, ini kita buat Maria. Nah, untuk endingnya kita menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, HLOOKUP baru kita
klik gendernya, lalu titik koma, lalu kita blok tabel array-nya, lalu kita kunci dan klik titik koma. Nah, di sini untuk ending itu ada di kolom bagian kedua ya teman-teman. Jadi kita tulis 2 dan titik koma. Di sini kita tulis true. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi di sini ketahuan teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Untuk nilai infor itu disesuaikan aja. Jangan 94, 96, 92, 97, dan 91. Nah, untuk statusnya kita menggunakan tabel array juga, yaitu nilai dan status. Nilainya yaitu lebih besar sama dengan dari 75 itu tuntas. Kemudian lebih kecil dari 75 itu remedia. Nah, ini kita beri border dulu. Lalu kita beri warna. Nah, ini menggunakan if ya teman-teman, sama dengan if, buka kurung, lalu kita klik nilainya, lalu lalu lebih besar sama dengan 75 karena nilai infor yang sisi itu 94 teman-teman. Lalu titik koma, tanda kutip, tanda petik atau tanda kutip, lalu tuntas, tanda kutip, lalu kita titik koma, tanda kutip kembali, remedial, dan tanda kutip, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi langsung nih tuntas grade ya teman-teman, statusnya sorry. Nah, untuk grade if itu sama teman-teman. Sebelumnya untuk grade kita harus membuat tabel array grade secara vertikal dan horizontal teman-teman. Yang pertama kita buat secara horizontal dulu, yaitu nilai dan grade. Nah, di sini nilainya lupa. Nol, 60, 70, 80, 90. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk tabel array-nya di sini kita tulis dari nilai terkecil 0, 60, 70, 80, dan 90. Nah, di sini grade-nya yaitu E, D, C, B, dan A. Nah, di sini kita beri border dulu, lalu kita beri warna. Selanjutnya kita membuat tabel array secara vertikal teman-teman, sama seperti yang tadi. Bedanya ini secara vertikal. Sama ya teman-teman, dari terkecil dulu, 0, 60, 70, 80, dan yang terakhir 90. Lalu di sini kita sesuaikan saja. Nah, di sini kita beri border dulu, lalu beri warna. Oke, untuk grade if itu sama biasa aja teman-teman, yaitu menggunakan sama dengan if, buka kurung, nah nilai kita klik selnya, baru lebih besar sama dengan dari 90, titik koma, tanda kutip, A, tanda kutip, titik koma. Lalu kita ulangkan lagi teman-teman. If, buka kurung, klik nilainya, lebih besar sama dengan dari 80, tanda kutip, B. Sorry teman-teman, di sini kita lupa memberikan titik koma.
Jadi kita ulang, 80 titik koma, tanda kutip, lalu grade-nya B, tanda kutip lagi, lalu titik koma, kemudian if, buka kurung, kita klik kembali selnya, lalu lebih besar sama dengan 70 titik koma, tanda kutip, C, tanda kutip, titik koma, if kembali, buka kurung, lalu kita klik nilainya, lalu lebih besar sama dengan dari 60, lalu kita titik koma, tanda kutip, lalu di sini D, tanda kutip titik koma. Untuk yang E-nya ini karena dia 0, dan sudah pasti dia lebih besar ya teman-teman dari 0, jadi kita langsung aja tulis grade-nya E, lalu kita tutup kurung. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, dan kita teks saja. Oke, nah untuk grade VLOOKUP itu kita menggunakan tabel array yang ada di sebelah kanan ini teman-teman. Oh ya, sebelumnya ini kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Untuk ini kita menggunakan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik nilai, lalu titik koma, lalu kita blok keseluruhannya, lalu kita kunci dan titik koma. Nah, di sini kita untuk menentukan grade. Nah, grade itu di tabel kedua teman-teman. Lalu titik koma lagi dan tutup kurung dan enter. Nah, jadi ini teman-teman. Kita tarik. Nah, untuk grade VLOOKUP sama, tetapi kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nilai, titik koma, baru kita blok tabel array-nya, lalu kita kunci, titik koma, 2, titik koma, tutup kurung dan enter. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, lalu di sini saya mau rapikan dulu. Nah, jadi seperti inilah fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Selanjutnya di sini kita akan latihan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, di sini contohnya yaitu kita buat dulu gaji, tunjangan, dan transport sekolah. Nah, di sini seperti biasa kita merge and center dulu. Setelah itu beri warna. Nah, di sini kita membuat beberapa tabel ya yang terdiri dari nomor, nama, goal, gaji, tunjangan, lalu transport, jumlah. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita beri border ya teman-teman. Kita pilih all border. Nah, untuk di sini kita rapikan dan jangan lupa beri warna. Oke. Nah, sebelum itu kita harus membuat tabel array teman-teman, yaitu tadi goal, gaji,
tunjangan dan transport. Oke, di sini kita rapikan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita beri ini border dulu seperti ini. Lalu dan kita kasih warna. Nah, golnya itu 1, 2, 3. Untuk gajinya ini perumpamaan aja ya teman-teman. Sebelumnya kita lebarin dulu biar dia bisa. Nah, untuk menentukan harga itu sebelumnya kita blok dulu, lalu kita pilih ke number dan generalnya kita ubah menjadi accounting. Nah, lalu kita tulis saja. Nah, jadi dia otomatis ada rupiahnya ya teman-teman, atau Rp. Di sini 5 juta. Lalu selanjutnya di sini itu 70. Ini hanya contoh ya teman-teman. Terus itu 100.000 dan yang terakhir 700.000. Nah, untuk ini itu 150. Sorry. 150.000, kemudian 250.000 dan yang terakhir itu 350.000. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sorry, yang ini kayaknya nggak ikut ya. Nah, di sini untuk number kita menggunakan rumus sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, strip, row, buka kurung, klik sel berisi 0, lalu kita kunci dan tutup kurung, lalu enter. Nah, ini kita tarik saja. Untuk namanya ini terserah sesuai data ya teman-teman. Di sini contohnya Dodi, Rara, Egi, terus Intan, dan Amel. Nah, untuk goalnya ini kita menggunakan data validation ya teman-teman. Kita pilih data, lalu kita pilih data validation. Nah, di allow-nya kita pilih yang list, yang short-nya ini kita blok dari 1 hingga ke 3, lalu kita oke kan. Nah, di sini contohnya kita mau pilih sesuai dengan data teman-teman. Nah, untuk gajinya itu kita menggunakan VLOOKUP karena tabel array-nya itu tersajikan secara horizontal ya teman-teman, bukan vertikal. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik sel yang berisi goalnya, lalu titik koma, kita blok tabel array-nya, lalu kita kunci titik koma. Nah, di sini kan yang ditanya gaji teman-teman. Nah, sedangkan di tabel array itu gaji berada di tabel kedua. Jadi
kita klik 2 titik koma true teman-teman, lalu tutup kurung dan enter. Nah, kenapa seperti ini teman-teman? Ini karena gaji, tunjangan atau transportnya belum di accountingkan teman-teman, jadi kita accountingkan dulu semua. Nah, ini biar gampang kita hapus ya teman-teman. Nah, di sini kita blok dulu, baru kita ke home. Nah, di sini kita pilih accounting, lalu kita masukkan rumusnya seperti tadi. Lalu titik koma, lalu kita blok dan kita kunci, titik koma, tabel kedua, titik koma, true, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi dia langsung ada rupiahnya ya teman-teman. Untuk tunjangan sama teman-teman, sama dengan lookup, buka kurung, klik sel yang berisi golnya, lalu titik koma, kita blok tabel array, lalu kita kunci, titik koma. Nah, di tunjangan ini berada di tabel nomor 3 teman-teman, jadi 3 titik koma true dan tutup kurung enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk transport sama teman-teman, menggunakan rumus sama dengan lookup, tutup kurung, klik selnya, lalu titik koma, kemudian blok tabel array-nya dan kunci, titik koma. Untuk transport itu berada di tabel terakhir, yaitu tabel ke-4, baru titik koma dan true, tutup kurung dan enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk jumlah ini berbeda dengan gaji, tunjangan, dan transport ya teman-teman. Kalau di jumlah ini menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung. Nah, ini kita ngeblok seluruh gaji, tunjangan, dan transport teman-teman, lalu kita kunci dan tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi ini jumlahnya ya teman-teman. Ya, kita trik saja. Nah, jadi seperti inilah latihan kita. Sebelum itu, ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Bye-bye.